Tapi yang penting pada saat ini terjadi suatu pergerakan sel atau lapisan sel. Itu nanti sebenarnya itu adalah 3 lapis pembentuk suatu organ yang dulunya itu semua berada di permukaan, nanti pada akhirnya itu bisa menempati posisinya sehingga ada yang di luar, ada yang di tengah tubuh, ada yang bagian paling dalam, sehingga yang paling dalam kita sebut dengan endoderm, kemudian yang tengah-tengah di antara endoderm dan ektoderm itu mesoderm, kemudian yang paling luar ektoderm itu pada gastrulasi, dan itu nanti gerakan gastrulasi itu terus dilanjutkan yang tentu saja yang ektoderm pun bisa saja masuk ke dalam tubuh ya. Jadi tidak mesti kalau ektoderm terus berada di luar terus. Seperti yang kalian pelajari dulu ketika blastula ya. Jadi pada level ini saya pastikan kalian sudah mempelajari bagaimana blastula, cleavage ya, serangkaian pembelahan pada embrio. Cleavage bermacam-macam cleavage di situ tergantung pada jenis telurnya, jenis oositnya, tergantung juga itu berdasarkan jumlah yolknya itu dikategorikan bermacam-macam sehingga mempengaruhi tipe cleavage dan juga nanti berpengaruh terhadap proses gastrulasinya. Ya, yang penting sini nanti bagaimana kita mempelajari secara struktural atau gerakan sel itu pada awal embryogenesis ini. Jadi yang perlu dipahami bahwa suatu struktur satu organ itu terbentuk tentu saja karena adanya suatu pembelahan sel yang telah kalian pelajari. Pembelahan sel, dari situ dari pembelahan sel juga ada movement ya, gerakan sel-sel itu menuju posisinya. Setelah di situ, setelah movement nanti terjadi harus ada diferensiasi, berubah bentuk atau fungsinya, diferensiasi ya. Kalau kita singkat, kemudian dari diferensiasi bisa saja suatu saat malah mengalami kematian sel. Jadi kalau suatu struktur itu tentu aja ada pembelahan sel, ada migrasi, kemudian ada diferensiasi, dan itu juga terpengaruh oleh sel-sel di sekitarnya. Jadi ada mekanisme induksi. Jadi sel-sel sekitarnya itu berperan dalam pembentukan jaringan atau organ. Kemudian terakhir juga kematian sel. Jadi struktur yang sudah terbentuk itu juga berlanjut dengan kematian sel. Ini jelas sekali kalau kita lihat misalnya pada ekor brudu itu ya, itu nanti suatu saat akan mengalami kematian sel, kematian jaringan sehingga ekor brudu menghilang. Itu contoh dari kematian sel. Ya. Gerakan pada gastrulasi antara lain ya, ini ya, antara lain yang pertama suatu gerakan yang disebut dengan epiboli. Ini gerakan lapisan sel menyebar untuk menutupi lapisan sel yang lebih dalam. Jadi karena ada pembelahan sel, selnya tambah banyak, dan gerakan itu nanti jika akhirnya beberapa sel akan masuk, ya, sebelum masuk juga menyebar dulu. Ya, jadi di sini gerakan-gerakan ini bisa mengarah pada satu titik posisi, ya, gerakan konvergensi yang mengarah satu titik, atau gerakan menyebar divergensi. Ya. Contoh dari gerakan epiboli ini banyak ya, daripada permukaan embrio, gerakan ektoderm pada embrio kata. Ya, nanti kita lihat seperti apa
skemanya, skema gambar skematisnya. Kemudian ada istilah invaginasi. Ini gerakan lapisan sel melekuk ke dalam tubuh embrio, ya, melekuk. Invaginasi itu melekuk, ya, membentuk suatu lorong masuk ke dalam tubuh embrio. Nah, inilah yang lorong itulah yang biasanya nanti disebut dengan gastrozoil karena longga pada stadium gastrula, atau disebut juga arsenteron atau usus primitif. Ya, contohnya gerakan endoderm sebagai contoh untuk dilihat pada sea urchin, hewan bulu babi. Endoderm ini nanti mengalami invaginasi masuk ke dalam tubuh membentuk arsenteron atau gastrozoil ya. Ini invaginasi. Pada suatu keadaan tertentu yang tidak menguntungkan, bisa saja nanti justru sebaliknya tidak membentuk arsenteron tapi malah keluar, yaitu biasanya pada sea urchin yang terpapar pada suatu lingkungan yang tidak menguntungkan, ya, pencemaran misalnya pada air laut, itu justru terbentuk evaginasi, ya, penonjolan ke arah luar, evaginasi. Dan itu berarti ada cacat embrio, sehingga embrio itu tidak akan berkembang. Ya, ini contoh hewan sea urchin ini bisa dipakai untuk deteksi perairan atau kualitas perairan air laut karena ini sangat sensitif, ya, sensitif. Mungkin kalau alat tidak mendeteksi kandungannya secara jelas atau keadaan yang kandungan suatu polutan yang kecil, tapi mungkin hewan ini sudah bisa mendeteksi dengan menunjukkan penyimpangan perkembangan. Nah, ini sebenarnya bisa kalian nanti explore untuk penelitian untuk mendeteksi misalnya kualitas air laut di berbagai, ya, pantai di kepulauan kita itu mungkin atau pengaruh dekat dengan air pembuangan limbah, ya, limbah industri. Bagaimana dengan sea urchin, perkembangan sea urchin bisa dipakai untuk penelitian nanti. Sekarang banyak isu atau berita tentang pencemaran air laut. Dan ini hewan yang sangat cocok untuk deteksi itu. Silakan nanti dipakai kalau ada yang tertarik penelitian itu atau nanti bekerja di bidang monitoring lingkungan. Kemudian ada istilah involusi. Kalau involusi ini mirip dengan invaginasi, cuma di sini ada tambahan keterangan. Jadi gerakan lapisan sel bagian luar masuk ke dalam tubuh embrio dan menyebar ke permukaan dalam dari lapisan sel yang lebih luar. Jadi lapisan yang masuk tadi memposisikan di daerah yang kurang lebih paralel dengan lapisan permukaan, namanya involusi. Jadi dekat membentuk lapisan baru yang berada di dalam lapisan di sebelah dalamnya lapisan luar tadi. Contohnya ini juga terjadi pada mesoderm pada embrio katak. Jadi masuk terus dia menyebar membentuk lapisan yang dekat dengan lapisan permukaan, jadi untuk lapisan baru yang berjajar di situ, namanya involusi. Kemudian ada ingresi, dalam Inggrisnya itu ingression. Ini migrasi sel secara individual. Nah, ini ada tekanannya individual. Jadi kalau individual dari permukaan luar masuk ke dalam tubuh embrio dalam suatu space atau ruang, itu disebut dengan istilahnya ingresi. Contoh ini adalah mesoderm atau bisa disebut dengan
mesenkim primer pada si urchin. Ya. Ini memang saya dahului dengan beberapa terminologi yang perlu dipahami ya, penting. Jadi biasanya saya tekankan di terminologi sebelum kita bahas atau diskusi supaya nanti tidak salah pengertiannya. Kemudian delaminasi, ini pemisahan satu lapisan atau kelompok sel dari suatu kelompok sel ya, membentuk lapisan baru sehingga menjadi dua lapisan sel yang kurang lebih paralel atau sejajar ya, pemisahan. Kalau bedanya dengan involusi itu bersambung itu, jadi lapisan luarnya tadi sebenarnya bersambung dengan lapisan yang dalam yang melekuk itu aja, melipat. Kalau di sini membentuk lapisan baru, begitu lepasnya itu berupa kelompok sel atau suatu lapisan sel, nanti bentuk lapisan baru yang juga kurang lebih sejajar dengan permukaan, lapisan permukaan. Ini contohnya pembentukan hipoblas pada burung. Ya, beberapa istilah yang mungkin tidak semua saya definisikan di sini karena saya yakin beberapa istilah sudah ada di diskusi sebelumnya. Misalnya hipoblas itu apa, itu saya kira di cleavage ya, itu sudah ada materi cleavage. Ya, ini beberapa contohnya gastrulasi pada si urchin. Ya. Gambar A ini skematis dari telur si urchin. Ya, skematis ini selnya saja, tentu saja sebenarnya ini masih ada apa itu, ada selaputnya, selubung lendir di sini. Ini skematis sel telurnya saja. Jadi kita tahu ada kutub animal dan kutub vegetal. Kutub vegetal atau vegetal pool ini yang banyak mengandung iok. Kemudian pada blastula bisa diidentifikasi, tentu saja melalui suatu pelacaan di sini ya, sehingga dapat disimpulkan ada ectoderm, endoderm, dan nantinya adalah ada mesoderm. Ya, contoh dari gerakan apa itu ingresi ya. Di sini ada mesenkim primer. Ini dari bagian mesoderm itu masuk sel secara individual. Ini merupakan gerakan ingresi. Yang ini nanti primer mesenkim ini bisa membentuk skeleton. Skeletonnya dari larva si urchin ini. Jadi kita nanti bisa berkembang dan disebut dengan mesenkim sekunder. Kemudian tadi ada istilah invaginasi, jadi melekuk ke arah dalam bentuk ruang persenteron. Ini contohnya adalah invaginasi endoderm, ya, berasal dari bagian vegetal atau kutub vegetal dari endi itu, jadi bentuk arsenteron atau gastrozoil. Ini contoh dari ingresi, gerakan individual masuk dalam tubuh embrio, kemudian invaginasi membentuk suatu saluran, contohnya pada invaginasi endoderm atau bagian vegetal dari embrio si urchin ini. Dan ini perkembangan selanjutnya nanti berubah, lengannya ini nanti bisa bertambah banyak dan terjadi metamorfosis. Ya, ini saya sudah pernah mengkultur ini dulu, tapi tidak sampai metamorfosis, jadi sampai lengan 8 sudah berhenti di situ. Kalau ada yang melanjutkan bisa ini bagaimana sampai metamorfosis sampai menjadi hewan dewasa atau post metamorfosis. Ya. Kendalanya dulu saya di cara pemberian makan, tidak tahu kematiannya karena apa ya, jadi diberi makan, setelah diberi makan malah mati ya. Ini full makanan, di sini adalah arsenteronnya, ini mulut larva atau embrio itu, terus ini lambungnya,
Jadi istilahnya ini bisa dikatakan lambung, di sini tempat pendinginan atau penyimpanan makanan ketika laba itu makan. Ya, bisa full ini. Ini foto yang lain, jadi pada posisi yang lain, jadi ada suatu invaginasi, ini ada didahului dengan ingresi pada bagian vegetal dan masuk membentuk saluran pencernaan larva atau embrio. Ya, pada bagian luar nanti tumbuh lengan-lengan dan pada suatu tempat nanti terbentuklah suatu lempeng tempat tubuh dewasa itu. Ini baru larva dengan lengan 4 ini. Kemudian pada embrio kata, Jadi ada gerakan di permukaan epibuli. Jadi gerakan-gerakan di permukaan ini, contohnya panah-panah ini merupakan epibuli. Kalau gerakan sel ini menuju pada satu posisi, berarti namanya bisa dikatakan konvergensi. Kalau menyebar, sebaliknya itu dinamakan divergensi. Jadi gerakan di permukaan ini namanya epibuli. Kemudian jadi ada istilah involusi. Jadi nanti di embryokata ini juga ada involusi. Sel di permukaan ini geser masuk untuk suatu lapisan lagi di sini, involusi. Jadi ada lapisan sesuai dengan panah ini. Ini namanya involusi. Khusus pada embryokata ini ada istilahnya itu blastopor. Ya, terminologi blastopor ini suatu bank tempat masuknya sel-sel permukaan ke dalam tubuh embrio. Dalam perkembangan lubang ini terbentuknya sedikit demi sedikit ya. Pertama sebagai suatu celah saja, garis, sehingga nanti karena sudah terbentuk garis gitu atau celah itu, sehingga bagian dorsalnya disebut dengan dorsal lip atau bibir dorsal dari blastopor. Nanti suatu saat akhirnya membentuk suatu lingkaran yang terisi oleh endoderm yang disebut dengan plak atau sumbat. Jadi pembentukannya itu tidak langsung, jadi dari yang sebelumnya tidak ada celah menjadi ada celah tempat masuknya sel permukaan ke dalam embrio ini, akhirnya ada celah. Nah, kalau ada celah itu berarti ada dorsal, ada ventral. Nanti kalau sudah terbentuk sempurna, ya mungkin ada lateral, jadi semua di itu terbentuk suatu lingkaran, yang lingkaran itu sebenarnya tertutup oleh endoderm. Pada gambar ini, ya, ini masih dalam celah, kemudian suatu saat terbentuklah sumbat seperti itu, yolk plak, ya, karena tersusun oleh yolk atau endoderm. Jadi ini tadi terjadi involusi yang terbentuk gastrosul atau arsenteron, kemudian menuju ke arah anterior, di sana anterior, sehingga nanti blastosil ini terdesak mengecil dan akhirnya hilang, sehingga ruangnya itu yang dulunya pada blastula berupa ruang blastula diganti dengan ruang yang baru namanya ruang gastrosil atau arsenteron. Dan pada fase ini sudah bisa ditentukan kira-kira mana mesoderm, endoderm, dan ektoderm. Jadi bagian luar ektoderm, tengah mesoderm, kemudian yang bagian dalam ini endoderm. Yang endoderm itu masih sebagian menutup blastopor tadi yang disebut dengan plak. Ya, tidak bisa semua saya tulis, jadi saya mungkin keterangan-keterangan saya nanti bisa kalian catat ya. Jadi kalau mau membaca nanti textbooknya ada banyak. Ya. Di sini tidak mungkin kalau ditulis semua. Ceritanya memang embriologi ini suatu deskripsi yang urut sebenarnya, jadi banyak deskripsinya sehingga tidak mungkin ditulis di PPT semua.
Ya, jadi kalau kita besarkan involusi mesoderm itu melalui blastopur, skema seperti ini, yang garis ini, garis continuous ini bagian luar, garis putus-putus ini yang bagian dalam, gerakan sel bagian, jadi dari luar masuk untuk lapisan lagi yang dekat atau sejajar dengan lapisan permukaan. Jadi kalau kita lihat ini yang epiboli mengarah pada satu titik atau posisi ini konvergensi, kemudian masuk involusi dan menyebar, berarti ada gerakan divergensi. Ya. Kemudian istilah struktur lip ini ya bagian ekoderm di sekitar yolk plak, dengan lip. Ya. Tergantung kalau di dorsal disebut dengan dorsal lip, ventral lip atau lateral lip. Ya. Tergantung gimana posisinya dorsal ventralnya. Ini namanya involusi, didahului dengan epiboli, konvergensi, masuk untuk lapisan baru involusi, lalu menyebar itu berarti divergensi. Gambar yang lain, versi lain ya, sama dengan yang tadi. Di sini menunjukkan bagian ektoderm yang disebut dengan neural plate. Jadi nanti pada proses gastrulasi, akhir gastrulasi itu pada dilanjutkan dengan proses neurulasi, pembentukan sistem neural, ya. Yaitu di pada bagian tertentu itu disebut dengan, atau bagian disebut dengan neural plate. Inilah yang nanti akan masuk ke dalam tubuh membentuk sistem saraf dan jaringan-jaringan yang lain, tidak hanya sistem saraf saja. Jadi spesifiknya sebenarnya itu nanti itu masuk untuk sistem, terutama kalau yang neural plate ini terutama masuk untuk sistem saraf pusat. Neural plate ini nanti bagian pinggirnya itu menonjol, disebut dengan neural fold. Itu tonjolan pada tepi neural plate ini disebut dengan neural fold. Sehingga kalau ada lipatan, di antara dua lipatan itu ada alur, sehingga disebut dengan neural groove, ya, GROOVE. Neural groove, ada neural fold, ada neural groove, itu dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Di sini ya, jadi ini ada blastosil yang terdesak oleh arsenteron. Kemudian tadi yang saya katakan yolk plak, sehingga bagian permukaan itu disebut dengan bibir atau lip, tergantung posisinya. Kalau di dorsal kita katakan dorsal lip, blastopur, dan ventral, bagian ventral lip, blastopur. Oke, jadi ini contoh gerakan involusi, gerakan epiboli, konvergensi, divergensi, ya, pada embrio kata. Kemudian ini pada gastrulasi embrio avian, contohnya ayam. Ini kalau kita lihat tipe telurnya, ini yolknya itu lebih banyak daripada embrio katak, ya. Sehingga pembelahan sel-sel embrio atau blastomernya itu hanya terdapat di bagian tertentu atau di bagian animal pool saja, dan sel-selnya itu disebut dengan blastoderm, ya, blastoderm. Ini kalau kita potong membujur embrio ayam ini, ya, contohnya ayam, kemudian jadi posisi strukturnya mungkin sudah kalian pelajari di blastula. Misalnya di sini anterior, di sini posterior. Kemudian di sini ada istilah area opaka, ya, area opaka dan area pellucida. Jadi area pellucida itu bagian yang kalau dilihat dari permukaan itu bagian lebih jernih, tempat
perkembangan sel yang aktif, kemudian pada area upaka ini bagian pinggir dari blastoderm. Kalau yang pelusida itu dari bagian yang dalam atau tengah, sedangkan yang upaka ini yang bagian pinggirnya. Batasnya adalah dapat dianggap sebagai margin atau margin zone atau marginal zone. Nah, kemudian ada struktur yang khusus di bagian posterior ini pada embrio ayam ini. Jadi adanya suatu daerah yang disebut dengan polar cycle. Polar cycle ini kelihatan lebih gelap ya, karena ada penebalan epiblast di sini. Proliferasi selnya aktif ya pada bagian posterior. Nanti ini membentuk suatu sel-sel yang disebut dengan hipoblast dengan migrasi ke arah anterior atau kadang-kadang disebut dengan endoblast. Masuk menempati yang mengisikan ruang blastosil tadi. Nah, jadi polar cycle kalau kita tulis ya, penebalan epiblast terbentuk di ujung posterior area pelusida. Kemudian sel-sel ini nanti membentuk hipoblast ke arah anterior bergabung dengan primer hipoblast di pada gambar tadi polar cycle. Kemudian kalau kita lihat di permukaan, jadi ini kuning telur, mungkin kalau pada masih tahap awal itu kelihatan ada putih di sini blastodermnya ya. Ini. Itu kalau kita buat preparat itu kira-kira zonasinya seperti ini. Jadi bagian yang lebih jernih ini bagian area pelusida, kemudian yang bagian keruh ini yang area opaka. Batasnya adalah margin. Dan nanti kelihatan di bagian posterior itu yang yang saya katakan tadi, yang lebih gelap, tempat proliferasi sel, pembentukan secondary hipoblast, itu namanya polar cycle. Ya. Polar cycle. Kemudian dari blastoderm ini suatu saat terbentuklah suatu garis ya, di permukaan ini ya, jadi ada garis namanya garis primitif. Jadi di lapisan permukaan tadi nanti melekuk. Nah, kalau kita lihat hanya berupa garis ya, strik disebut dengan primitive strik atau garis primitif. Yang ini sebenarnya fungsinya mirip dengan blastopur pada embrio kata. Jadi tempat masuknya sel-sel permukaan ke dalam tubuh embrio. Ya. Nanti misalnya di primitifnya sudah terbentuk, ini di daerah permukaan di sini terbentuk garis seperti ini. Ya, kalau kita lihat di permukaan. Ya. Pada bagian anterior dari garis primitif ini nanti ada suatu nodus, ya. Nodus kelihatan ada penebalan sel di situ. Nodus yaitu juga tempat masuknya sel-sel ke arah, terutama ke arah anterior lagi, ke arah kepala. Ya. Ini juga tempat masuknya sel kanan dan kiri. Ini mirip dengan blastopur pada embrio kata. Pada perkembangan selanjutnya tentu saja nanti pada bagian anterior terbentuk suatu tonjolan kepala ini atau head process. Dan dari sini sebenarnya juga bisa untuk penelitian eksperimental kaitannya dengan kualitas lingkungan atau pakan atau lingkungan ya, yang nanti bisa masuk ke pakan. Nanti bagaimana terhadap perkembangan embrio di sini, baik perkembangan embrio awal atau mungkin sudah menjadi embrio tahap akhir, secara anatomi seperti apa, penulangannya itu bisa diamati secara anatomi maupun histologi dengan mudah, ya, pewarnaan sangat mudah.
Jadi kalau terus ya, jadi area polisida bagian plastodon yang bagian tengah atau dalam arti ini kalau pengamatan dari permukaan atau surface view atau dorsal view ini kelihatan lebih terang. Bukan di dalamnya embrio ini ya, saya maksud dari dalam dari suatu pandangan dorsal di permukaan. Kemudian area opaka perifer kelihatan lebih keruh. Kemudian marginal zone daerah antara area polisida dan area opaka. Kemudian juga ada istilah subgerminal cavity atau space. Ini mungkin juga setelah kalian lihat di topik gastula ya, jadi ruang atau space antara blastoderm sel-sel embrio tadi dengan cadangan makanannya atau yolknya yang tadi nanti akan terisi oleh fibroblas hasil dari pembelahan sel dari Kohler cycle di bagian posterior. Lanjutannya kira-kira kalau dibuat skemanya jadi secara skematis di sini ada primitif strik atau garis primitif ini dan tempat masuknya sel-sel tadi, dan ini data posisinya ada yang memetakan seperti ini. Ini ada bagian nodus tadi, tempat masuknya sel-sel ke arah anterior, ada untuk mesoderm prekordial di bagian kepala dan juga notochord. Kemudian kalau di bagian garisnya sendiri itu nanti ada masuk dari permukaan menyebar ke arah lateral, ini untuk organ-organ pada beberapa sistem tubuh ya. Kemudian di bagian posterior nanti menyumbangkan struktur mesoderm extra embryonik. Kemudian ada istilah paraksial mesoderm. Paraksial berarti itu di kanan kiri, aksial di kanan kiri garis tengah. Lateral, yang lebih lateral lagi, seperti ini. Kemudian ya ekstra embryonik mesoderm. Ya. Ini ada istilah ekstra embryonik, bukan berarti terus lepas dari embrionya, tapi posisinya itu jauh dari tubuh embrio. Jadi tapi masih sambung, bukan berarti itu lepas ya, masih sambung. Dan ini mungkin sudah kalian pelajari di tapi sebelumnya, nanti kalau belum bisa ditanyakan ya apa itu ekstra embryonik, yang pertama nanti membentuk membran ekstra embryonik. Ya, jadi primitif ini homolog dengan gastur amibia. Kemudian tadi ada, kalau ada garis di situ, sebenarnya garis itu adalah lekuan ya. Lekuannya ini disebut dengan groove ya, lekuan atau depresi pada garis primitif itu tempat masuk atau migrasi sel-sel permukaan ke dalam tubuh embrio. Ini mirip sekali dengan blastopur pada embrio kata. Kemudian ada Hen's node atau nodus Hensen atau primitive node. Ya. Ini bagian anterior strik, sel-selnya tersusun rapat, dan itu sebenarnya nanti membentuk suatu cekungan disebut dengan primitive bed ya, sebagai jalan masuk sel-sel dalam tubuh embrio, membentuk notochord. Notochord itu mesoderm atau tulang punggung sementara atau tulang punggung embrio. Kemudian prekordial plate ya, ini mesoderm yang ada di bagian anterior. Jadi ada kemiripan ya, homolog di sini ada kemiripan mekanisme gastulasi. Jadi masuknya sel-sel permukaan ke dalam tubuh embrio itu melewati suatu lekuan, ya, lekuan itu, yang lekuan itu sebenarnya dibuat oleh sel-sel permukaan itu sendiri. Kalau pada embrio kata itu
melalui blastopur. Kalau pada embryo ayam itu melalui stria primitiva. Kalau bahasa dulu kalau saya belajar itu istilahnya itu istilah Latin ya, stria primitiva. Yang primitive streak yang masih ada tulis ini, primitive streak, garis primitif. Ya, dari kata blastopur, kalau di embrio ayam, embrio burung, avian embrio itu stria primitif atau primitive streak. Ya, kemudian kalau saya ambil daerah di dekat garis primitif itu, sebenarnya disinilah masuknya sel-sel permukaan yang nanti akan membentuk endoderm, kemudian mesoderm dari permukaan masuk melalui garis primitif atau primitif streak ini. Ya. Kalau saya biasanya sering mengatakan itu stria primitiva karena ketika saya belajar dulu sering menggunakan istilah itu, stria primitiva. Kalau itu istilah kuno sekali ya, stria primitiva. Dan ini pada Nodus Jensen, ya istilah lama juga kalau saya belajar Nodus Jensen. Ini bahasa Inggrisnya Jensen node. Ini tempat masuknya sel-sel permukaan yang nanti akan bergerak ke arah anterior. Inilah proses gestulasi. Jadi sel-sel itu berpindah menuju posisinya yang nanti untuk berkumpul saling beberapa saling mempengaruhi, menginduksi untuk perkembangan sel tetangganya. Yang pada akhirnya nanti terbentuk ektoderm, mesoderm, dan endoderm, dan kemudian akan diferensiasi lagi menjadi beberapa bagian, dan nanti pada akhirnya untuk suatu sel atau jaringan. Dan dari beberapa jaringan atau sel tadi bisa membentuk suatu organ. Kemudian pada mamal, pada mamal itu sebenarnya mirip dengan pada avian ya atau reptil. Jadi di sini gestulasi ini masuknya sel-sel permukaan itu melalui stria primitiva atau primitive streak di sini. Ya. Streak. Jadi pada blastosis ya, blastula mamal itu biasanya disebut dengan blastosis. Di situ ada inner cell mass, ada trophoblast sebagai pelindungnya, yang ini nanti berkembang menjadi chorion ya, kemudian extra embryonic chorion. Kemudian di bagian inner cell mass ini berkembang nanti menjadi endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Kemudian bagian ektoderm ini nanti melekuk ke dorsal membentuk amnion ya, amnion. Tentu saja dengan sumbangan dari mesoderm ini yang bagian ini yang merah atau merah ungu ini mesoderm, biru ektoderm, kemudian yang kuning ini adalah endoderm. Jadi sini melekuk sana, kemudian endoderm sebagian nanti berkembang ke arah ventral. Jadi di sini endoderm itu terpisah menjadi dua, bagian yang dekat dengan ektoderm, kemudian bagian yang dekat dengan endoderm. Pembentukan membrana ekstram embryonik dalam posisi ini bisa nanti membentuk amnion, yolk-sac, dan alantois. Ini membrana ekstram embryonik. Saya tidak tahu, mungkin kalian sudah atau sudah dibahas ya membrana ekstram embryonik ini di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau belum, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi kalau buat skematisnya untuk mamal perkembangannya seperti ini. Jadi blastosis tadi terdiri dari inner cell mass, kemudian trophoblast sebagai pelindungnya ini ya. Trophoblast berkembang sesuai dengan karakter selnya, hingga ini beberapa diberi istilah seperti ini. Kemudian ada inner cell mass, jadi ada trophoblast, nanti ini menyumbangkan sebagai
membran ekstraembrionik, pertama untuk yolk-sac, kemudian yang epiblast, inilah yang untuk germ layer pada embrio, yaitu endoderm, ya itu ectoderm, endoderm dan mesoderm. Ya, jadi dari epiblast tadi ada yang masuk untuk endoderm dan mesoderm, dan sebagian nanti akan untuk membran ekstraembrionik. Di sini ada amnion, ya, juga ada ekstra embrionik mesoderm, ini bisa masuk ke amnion, bisa masuk ke allantois. Ya. Jadi membran ekstraembrionik itu tidak hanya terdiri satu germ layer, ada 2 germ layer. Misalnya amnion ini kita lihat tadi tersusun oleh mesoderm dan ectoderm. Nah ini, jadi ini ada membran amnion, ectoderm bagian permukaan, kemudian juga tersusun oleh mesoderm. Mesodermnya mesoderm yang luar. Karena mesoderm ini terbelah menjadi 2 lapisan. Yang bagian dalam ini visceral mesoderm, kemudian yang bagian luar ini adalah parietal atau somatic mesoderm. Kemudian berlanjut pada nerula, ya ini proses selanjutnya. Jadi dikatakan neurulasi, ini prosesnya adalah proses pembentukan neural tube, namanya neural tube oleh ectoderm. Jadi tube ini dari salah satu bumbung, dan embrionya disebut dengan nerula. Jadi pada bagian neural plate ini, pada ectoderm ini ada bagian neural plate yang itu nanti akan membentuk neural tube dan juga membentuk sel-sel yang ada di luar neural tube. Tidak semua membentuk neural tube, ada sebagian yang nanti berupa neural crest, ya, sel crest, yang nantinya ini akan bermigrasi ke bagian-bagian tertentu dari tubuh membentuk sel-sel derivat dari ectoderm ini, ya, bisa jaringan, bisa membentuk jaringan pengikat bahkan, ya. Jadi misalnya bisa tulang rawan, bahkan juga otot. Jadi tidak mesti kalau tulang itu berasal dari mesoderm. Jadi kalau melihat skema atau penelitian ini ternyata dari ectoderm bisa. Ini namanya pembentukan neural tube, dan ini sangat dipengaruhi oleh notochord. Notochord ini mesoderm pada saat embrio, dan ini pada dewasa tidak ada, meninggalkan suatu sisa yang terdapat di antara tulang vertebra, struktur notochord pada tubuh dewasa. Neurulasi sendiri ada yang menggunakan, ya, berdasarkan proses terjadinya tube itu ada yang primer. Yang primer neurulasi ini neural plate-nya itu langsung, ya, berprodukasi impaginasi, kemudian berpisah dari ectoderm permukaan atau bagian epidermal, kemudian langsung membentuk suatu struktur yang struktur tube, ya, di dalamnya ada suatu rongga. Kemudian ada istilah secondary neurulation, itu membentuk suatu struktur yang solid dulu, solid cord, kemudian baru membentuk struktur yang hollow atau punya space di situ, atau mungkin ada suatu bentuk-bentuk transisi. Biasanya ini yang sekunder ini terjadi di bagian posterior, kemudian yang primer ini di bagian anterior, dan tentu saja di situ ada bagian transisi, ya, bagian tengah. Jadi, kalau kita lihat secara histologi, struktur atau proses neurulasi. Nanti kalau kalian juga concern di bidang ini, bisa dikaitkan dengan ini gerakan sel. Kita tahu gerakan sel itu
perlu ya secara molekuler ya kalian pelajari nanti mesti ada suatu penuntunnya ya, penuntunnya, sinyalnya itu, sinyal antar sel itu pasti ada, yaitu sinyalnya apa saja, kemudian berasal dari mana, itu kemudian di secara eksperimen kalian misalnya dirusak atau gimana, itu terjadi migrasi sel atau terjadi diferensiasi sel atau tidak, yaitu secara molekuler bisa kalian kembangkan nanti, dan itu pasti sudah diteliti banyak, pasti ada itu ya, tapi saya tidak bahas ke situ, nanti itu sesuai dengan kajianmu kalau ke bidang biologi molekuler ya. Nah, ini harus berhasil ya, ini berhasil, kalau tidak berhasil maka kita dapatkan nanti mungkin dibahas di teratologi mungkin ya, ilmu tentang cacat itu, cacat tubuh. Ini harus, kalau nggak berhasil nanti permukaan ini akan membuka. Ya, berhasil itu maksudnya terbentuk cup dan ini ditutup oleh epidermal. Kalau nggak berhasil membuka nanti, yang mana itu ya, kita temukan ada yang di bagian tengah, yang ya cupnya membuka, atau yang tidak bisa menutup itu epidermalnya saja, itu bisa, atau bahkan gembung ke arah luar, atau mungkin cupnya tidak berkembang, tidak membentuk otak ya, terjadi anencefali, yaitu tentu saja mesti ada kaitannya dengan molekul-molekul yang ada yang berpengaruh terhadap diferensiasi dan migrasi, cuma tidak semuanya diketahui, dan ini perlu sekali ya, suatu membuka suatu kesempatan kalian untuk meneliti lebih jauh sebenarnya cacat-cacat seperti itu tuh disumbangkan oleh material apa atau zat-zat apa yang bisa mengganggu migrasi dan diferensiasi sel ini. Nah, ini pada relasi pada kata ya, frog. Ini kalau kita ya betul telur kata yang sudah mengalami gastrulasi dan atau proses narulasi, ini kalau kita potong, ini maksudnya ini potongan ya, dipotong secara membujur, ini potongan secara transversal, bagian neural plate. Neural plate ini sebenarnya akan berkembang ya, jadi karena di sampingnya itu ada tonjolan, hingga pada akhirnya di bagian tengah nanti ada suatu celah atau groove di sini, sehingga terbentuklah suatu saat terbentuk suatu cup ya, tubuh. Kemudian kita lihat kalau pada penampang longitudinal, ini blastopur ya, blastopur kalau sumbernya sudah hilang nanti bukan bagian akhir dari saluran pencernaan embrio ini. Jadi yang akhir dari arsenteron, kemudian endoderm ya, kalau bagian tengah ya, tengah tubuh itu notochord, kemudian di sampingnya sebenarnya ada samping sampai lateral sini ada mesoderm, cuma ini karena potongan bujur, jadi yang kena bagian tengah pas. Jadi sebenarnya di sampingnya di sini ada mesoderm ya, di gambar yang potongan melintang. Jadi ada notochord, kemudian di sampingnya ada mesoderm. Ya, mesoderm ini pada tempatnya nanti bisa dibagi-bagi lagi, dan itu sebagai calon untuk suatu organ atau sistem organ. Ini pada penampang bujur, notochord terdapat di bagian atas, ini di bawahnya neural tube. Ya. Kemudian di kanan kiri terdapat mesoderm, dan ini bisa ke lateral ya, bahkan sampai ke ventral. Kemudian bagian arsenteron atau pada usus primitif di bagian dekat dengan notochord di sini. Jadi ada neural tube, notochord, arsenteron atau gastrosil atau primitive gut. Ya. Terus cupnya menjajah di sini di bagian dorsal tertutup oleh epidermal atau epidermal ectoderm.
Ini pada kata yang dulunya itu epidermal, bagian neural plate, bentuk lempeng, kemudian melipat masuk ke dalam tubuh, terbentuklah neural tube. Nah, ini sebenarnya akan menarik sekali kalau kalian bisa mengamati ini, atau bisa mencari ya, kalau jadi embrio kata ini dipotong dari anterior ke posterior, potong semua, kemudian dari tengah ke tepi, potong semua. Secara histologi nanti kelihatan akan lebih memudahkan atau sebenarnya lebih mendukung untuk pemahaman struktur embrio itu. Ya. Kita tidak bisa praktikum itu, ya. Jadi kalian bisa cari sendiri gambar-gambar penampang bintang atau penampang bujur embrio kata dari anterior, posterior, posterior atau dari tengah ya, dari garis aksial ke perifer. Itu akan memberi informasi yang mendukung untuk belajar nanti sebenarnya strukturnya seperti apa, sehingga dari struktur 2 dimensi seperti ini nanti kalian bisa membayangkan bagaimana struktur 3 dimensinya, dan itu penting sekali dalam belajar histoembriologi. Ya. Kemudian contoh ini secara garis besar ya, saya contohkan beberapa bagian yang merupakan derivat dari germ layer tadi, yaitu derm, mesoderm, dan endoderm. Itu derm ini dapat kita bagi ya, tadi dari transa tadi ada epiderm, ektoderm yang tetap di permukaan. Saya mengatakan ada saya sebut sebagai surface ya, permukaan, atau ada yang mengatakan epidermal ektoderm, atau kadang-kadang bisa disebut sebagai epiderm gitu aja. Beberapa terminologi memang bervariasi, ya. Ada surface, ada epiderm, ada epidermal ektoderm. Kemudian kita lihat tadi yang masuk ke dalam tubuh berupa neural tube ya, untuk punggung. Kemudian ada bagian yang disebut dengan neural crest, atau neural bahasa lamanya bahasa berarti namanya crista neuralis. Ya. Kalau tube ini tubulus neuralis, beberapa istilah yang artinya sama. Kemudian kita lihat epidermal ektoderm. Contohnya di sini membentuk nanti epidermis, kulit, rambut, ya, kulit rambut dan juga kuku. Kemudian pada anterior mouth, bagian mulut ya, mulut. Kemudian bagian terminal GI system, gastrointestinal system. Ini pada bagian anus, pada bagian luar. Ya. Kemudian neural tube ektoderm ini khusus membentuk sel-sel yang ada pada sistem saraf pusat, yaitu otak dan spinal cord atau medula spinalis. Spinal cord dan brain, otak dan spinal cord. Kemudian yang neural crest ini yang selnya nanti masuk ke dalam tubuh dan migrasi ke berbagai tempat. Ini membentuk sistem saraf perifer, yaitu sistem saraf yang di luar central nervous system, di luar sistem saraf pusat. Jadi ini berupa ganglion sistem saraf. Ganglion itu artinya di situ kumpulan sel-sel saraf ya, ganglion. Bisa kranial, spinal, atau otonomik. Ya, otonom, ganglion otonom. Ya, ini mungkin secara anatomi sudah kalian pelajari di anatomi atau anatomi fisiologi kalau di mata kuliah kita itu. Kemudian ada dentin gigi ya, tulang gigi. Jadi ini tulang yang pada umumnya menyebut itu tulang berasal dari mesoderm, tapi bisa saja tulang ini terbentuk dari ektoderm, contohnya dentin. Kemudian tulang-tulang pada kepala, skeleton, ya, ini juga dari ektoderm, sel-sel pigmen dan juga selaput. Nah, ini contohnya. Nanti yang lain
bisa ditambahkan di sini, ya, ini secara garis besar sini. Kemudian apa mesoderm yang terbentuk? Kita lihat tadi ada notochord, ya, atau disebut dengan korda mesoderm, ya, mesoderm yang ada di dorsal, ya, mesoderm embrio. Kemudian di depannya notochord itu ada cephalic mesoderm atau bisa disebut dengan head mesenchyme, itu di bagian anteriornya atau di bagian kepala atau spalik. Kemudian ada mesoderm di dorsal. Kalau kita lihat tadi berada di kanan kiri notochord. Dorsal atau paraksial dekat dengan aksial atau disebut dengan somatic mesoderm, karena beberapa hewan itu menunjukkan mesoderm itu membentuk kumpulan-kumpulan sel, blok-blok sel gitu, atau bola-bola sel, sehingga disebut dengan somatic mesoderm. Atau ada yang menyebut dengan semuanya disebut dengan epimer, ya, dorsal mesoderm atau epimer. Kemudian di bagian lateralnya, itu ke arah samping, itu ada intermediate mesoderm atau disebut dengan mesomer. Kemudian terus lanjut ke bagian lateral, tapi ini bisa agak ke bawah, ya, kalau pada penampang melintang itu disebut dengan lateral foot mesoderm atau lateral mesoderm kalau yang disingkat, ya, atau hipomer. Ini terpisah, ya, dipisahkan oleh suatu ruang yang disebut dengan xilom, ya, xilom, sehingga terbentuklah dua mesoderm lateral. Yang bagian luar yang dekat dengan ektoderm itu disebut dengan somatic atau parietal mesoderm. Kemudian yang bagian yang dekat dengan endoderm itu disebut planktonic atau visceral mesoderm. Bagian dalam itu maksudnya dekat dengan endoderm, luar itu maksudnya dekat dengan ektoderm. Karena dekat itu kadang disatukan satu, ya, di terminologinya. Jadi somatic mesoderm plus surface ektoderm itu disebut dengan somatopleural. Kemudian splanchnic mesoderm plus ini ada salah nih. Ini seharusnya bukan surface ektoderm, ini seharusnya endoderm, ya. Jadi splanchnic mesoderm plus endoderm ini disebut dengan splanopleural. Ini masih ada salah ketik ini karena ngetiknya ngopi-ngopi kadang tidak terdeteksi, ya. Terdeteksinya kalau sudah membaca gini, ya, maaf. Jadi ini splanchnic mesoderm mestinya plus endoderm, jadi namanya splanomesoderm, splanopleural, ya. Itu nanti saya koreksi dan saya perbaiki. Ya, kemudian tadi ada bagian cephalic mesoderm atau head mesenchyme. Ini menjadi jaringan pengikat, ya, jaringan pengikat pada bagian kepala. Kemudian ada tengkorak, ada kartilago. Tengkorak ini bisa berasal dari sel-sel kondrosit dan osteoblas, ya, osteoblas. Kemudian bagian lapisan luar mata dan juga beberapa otot. Nah, di sini menunjukkan ektoderm itu bisa berkembang menjadi beberapa macam sel atau jaringan, ya. Bukan jaringan yang pada umumnya dibentuk oleh sel-sel jaringan mesoderm, ini dibentuk oleh. Kemudian tadi ada epimer atau dorsal mesoderm. Itu ada, nanti bisa dibagi menjadi dermatum, ini berkembang menjadi jaringan pengikat, ada dermis. Kemudian myotum, perhatikan ini myotum, ini aksial, ya, bagian aksial tengah. Lim itu bagian anggota gerak, ekstremitas. Kemudian bagian tubuh pada umumnya dinding tubuh. Muskulatur ini berarti otot. Kemudian juga bisa membentuk skeleton, tulang
apendikular, artinya dia tulang pada anggota gerak pada ekstremitas. Jadi bisa membentuk otot, bisa membentuk jaringan tulang. Kemudian sklerotum, ini jaringan tulang aksial. Jadi kalau aksial berarti di bagian tengah itu berarti vertebra dan rusuk. Kemudian mesomir, bagian antara epimir dan hipomir, ini membentuk sistem urogenital. Ya, ini mungkin nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi dari sini sebenarnya banyak sistem yang perlu dijelaskan ya. Per sistem kita tahu berapa sistem itu, dan ini membentuk beberapa sistem. Tapi karena terbatas, jadi kita pilihkan yang nanti terkait dengan penelitian yang sering dilakukan di jurusan kita. Kemudian tadi ada lateral mesoderm atau lateral plate mesoderm. Ada somatik ya yang di bagian luar, ini untuk skeleton, juga selaput-selaput organ dalam ya, pleura, perikardium, peritonium, somatik. Kemudian yang splanik yang bagian dalam, ya splanik itu untuk organ-organ dalam. Ya, ini termasuk jaringannya ya, jaringan otot polosnya, kemudian juga pembuluh darah, jantung, ya, itu dari splanik. Ini contohnya bisa kalian cari dan tambahkan sendiri kira-kira di mana nanti organ yang merupakan derivat dari splanik lateral plate mesoderm. Kemudian endoderm. Endoderm nanti akan berkembang misalnya pada trakea, bronki, dan paru. Nah, ini nanti struktur sistem respirasi ini sebenarnya merupakan evaginasi dari arsenteron pada bagian anterior. Ya. Kemudian ada sebagian mulut dan paring, kemudian untuk usus ya, yang dibagi foregut, kemudian midgut, hindgut, serta kelenjarnya. Terutama pada ini, khusus pada hindgut ini terbentuk bagian dari sistem urinary. Tapi ini perlu diperhatikan, yang merupakan derivat endoderm itu adalah bagian epitelialnya saja. Epitelnya saja. Jadi yang lain itu pada suatu organ itu terbentuk terus oleh jaringan tambahannya. Jadi dalam suatu organ itu selain epitel bisa ada jaringan yang lain yang itu bisa berasal dari mesoderm atau mungkin berasal dari ektoderm. Ya. Contohnya ini kalau ya ini bisa ditambahkan ini organ have spotting mesoderm, bisa saja plus ektoderm. Contohnya misalnya pada usus, itu kita tahu usus pada bagian mukusnya ada epitelial ya, epitelium jaringan epitel, tapi penyokongnya dindingnya ada jaringan pengikat, jaringan otot, bahkan jaringan saraf. Artinya di situ dalam satu organ itu usus komponennya bisa endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Ektodermnya berupa neuron di situ. Kemudian jaringan pengikatnya mesoderm, kemudian ada sel jaringan epitelnya. Jadi usus, kalau kita mengacu pada usus sebagai organ secara keseluruhan tidak tepat kalau kita mengatakan itu derivat endoderm, ya derivat berbagai macam germ layers ya, ini yang perlu diperhatikan karena banyak sekali pernyataan kadang usus merupakan derivat endoderm, ya usus yang mana yang perlu diperhatikan karena usus itu dinding usus ya itu jaringannya macam-macam, jaringan pengikat, jaringan epitel, jaringan saraf ya. Berarti di situ ada 3 germ layers atau 3 lapis benih yang ada di situ. Yang endodermnya hanya epitelnya saja.
Nah, ini gambar contoh pada cik ya, ada embrio ayam atau avian embrio untuk menunjukkan neural fold-nya, kemudian ada lekuannya neural groove, kemudian nanti ini melekuk membentuk akhirnya terjadi neural tube di sini ya, neural tube di sini ada notochord, kemudian di sampingnya ini ada sampingnya notochord atau di sampingnya neural tube-nya ada mesoderm. Ini kelihatan sekali area-areanya dari tengah ke samping ya. Di sini ada paraxial mesoderm, kemudian intermediate mesoderm dan lateral plate mesoderm yang terpisah oleh suatu space ya, silom, sehingga di sini mesodermnya lateral ini menjadi somatic lateral plate mesoderm dan splagnic atau visceral plate mesoderm, dan ruangnya itu disebut dengan silom. Karena suatu saat nanti ada suatu pelekuan ya, folding, ada folding nanti silom ini bisa terbagi menjadi dua lagi, yang kita lihat nanti. Ini contoh ya preparat, kalau kita ambil dari gastodermnya tadi, kita potong, terus kita warnai itu ya berbagai stadium itu, stadium embrio ayam. Kita lihat itu ada berbagai bagian di sini, misalnya ada lipatan kepala, fold tonjolan, juga tonjolan kepala, kemudian groove tadi alur, kemudian area flusida ya jenih, kemudian di luarnya sebenarnya yang tidak kelihatan ya di sini. Ini area opakanya yang groove ini. Kemudian di sini ada garis primitif, garis primitifnya yang ada di bagian posterior. Jadi dari garis primitif ini nanti individunya itu, badan embrionya itu terdapat di depannya posterior primitiva atau garis primitifnya ini. Maaf, ini ada salah tulis lagi ya, strik bukan strike ya, ada salah tulis lagi, nanti saya perbaiki, mohon maaf. Nah, ini kalau kita lihat cross section and dorsal view-nya embrio ayam kira-kira seperti ini ya. Ini menarik sebenarnya kalau kalian bisa lihat ini dari anterior sampai posterior potong semuanya untuk diinterpretasikan ya. Ini menarik sekali. Kalau normalnya saja kalau kalian bisa memahami sudah cukup baik, apalagi nanti kalau dikaitkan dengan toksikologi itu akan sangat berguna nanti ya. Dari ini dari daerah anterior kepalanya nanti ini akan terangkat ini ya, terangkat. Jadi karena terangkat nanti akan berpengaruh terhadap struktur histologi cross sectionnya. Ini bagian-bagiannya kita lihat notochord. Nah, ini ada subcephalic space karena kepalanya itu menonjol, akhirnya nanti terangkat dan ada lipatan embrio pada bagian lateral dan anterior, sehingga ada space di sini. Kemudian di sini extra embryonic silom, satu silom yang dianggap itu nanti atau nantinya itu karena sudah ada pelipatan, maka silomnya itu ada di luar tubuh embrio. Walaupun cara jaringan masih berhubungan, tapi silomnya terpisah. Jadi silomnya ini nanti terpisah menjadi dua. Di sini misalnya ini. Nah, ini bagian silom, ya, silom ini pas dekat dengan perikardial silomnya, ini ada di bagian tubuh, dekat tubuh, atau bagian dalam tubuh. Kemudian di sana, di bagian lateral itu ada silom, sebenarnya masih, karena ada suatu pelipatan, maka nanti silom ini terbagi menjadi dua, yang ekstra, di luar, dan yang di dalam, intra. Jadi nantinya terbentuk intra-embryonic silom dan extra-embryonic silom. Itu karena ada lipatan tubuh. Jadi embrio nanti pada ayam, pada reptil, pada manusia, mamal itu terjadi folding pada bagian lateral, kaudal, dan kranial. Ini mulai folding di sini. Yang nanti arah folding itu ke bagian tengah, sehingga nanti tubuh embrio itu dibentuk sempurna dan
embrio itu dihubungkan dengan jaringan induk melalui suatu tali ya. Yaitu karena tali itu bagian pusat foldingnya nanti mengumpul di situ, dan folding ini memang harus berhasil. Kalau nggak berhasil nanti alat-alat dalam itu terbuka, tidak tertutup. Ini pada potongan bagian anterior, agak ke tengah lagi, dan ini pada bagian lebih posterior lagi, ya, posterior. Jadi kalau pada penampang melintang, kelihatan nanti ada dorsal mesoderm, intermediate mesoderm, dan lateral mesoderm. Yang luar itu somatik, yang dalam splangnik, kemudian di tengah-tengahnya ada silom. Silom yang kalau yang dekat tubuh nanti silom intraembryonik, yang jauh dari tubuh nanti membentuk silom ekstraembryonik. Bagian belakangnya ini sisa dari kalau pada level ini bentuk-bentuk distrik-distriknya masih ada, yaitu kalau ini diambil dari suatu ya, pemodelan preparat embrio ayam ya, dilihat dari permukaan terus rekonstruksi jaringan penampang cross sectionnya, penampang melintangnya. Kemudian kalau kita bandingkan embrio ayam dan embrio katak itu ya, kalau kita lihat akhirnya nanti mirip sekali ya. Kita lihat embrio podo katak seperti ini, ada bagian cup, ada bagian ini ektoderm, bagian masuk neural cup, di sini mesoderm, notochord, dan mesoderm paraksial, intermediate, dan lateral, kemudian yang dalam ini mesoderm. Kemudian ini embrio ayam, karena ini blastula pipih. Kalau ini blastula bundar atau siloblastula, di sini discoblastula. Maka kalau kita potong, misalnya dipotong di sini, kita tekuk, itu mirip sekali antara embrio ayam dan embrio katak. Ya bedanya nanti pada perkembangan selanjutnya, maka kita lihat kalau pada embrio ayam itu dia akan mengembangkan suatu struktur, yaitu membran ekstra embrio, yaitu ada amnion, dan yoksaknya, dan allantois. Sedangkan embrio katak tidak terjadi itu. Jadi ini amniotik, di sini anamniotik. Ya, pada frog ini anamniotik, kalau ayam ini amniotik, itu terbentuk membran ekstra embrio. Neurasi pada mamal ya, prinsipnya sama dengan pada ayam, jadi terbentuk neural tube ya. Jadi sebagian epidermal atau dalam permukaan tadi masuk dalam tubuh, bukan neural tube maupun neural crest, yang nanti neural crest-nya akan berpindah migrasi menuju posisinya. Ya ini sama ya, mirip dengan kalau kita lihat di bagian lempengnya, neural plate-nya itu mirip dengan vertebrata yang lain. Nah, ini nanti besok mungkin ada waktu dibahas di pencernaan ya, bagaimana struktur yang terbentuk. Ini kita fokus di bagian neural plate-nya. Jadi di sini dari plate untuk groove dan folding, dan ada groove-nya, kemudian yang ini groove, ini folding-nya, kemudian untuk cup. Kemudian ada suatu folding ya, pelekuan, lipatan atau pelekuan. Ini kalau pada gambar D ini pada bagian lateral, jadi pada bagian ini melekuk, ini ya, ini. Jadi ini ada istilah intraembryonic body cavity atau intraembryonic silom ini, karena nanti pada akhirnya silom ini akan merupakan bagian dari tubuh embrio setelah fusi pelekuan ini, membran ini. Ya, sehingga yang di luar di sini, di daerah ini, di luar ini berarti ekstra embryonic silom. Kita lihat penampang melintangnya juga seperti ini. Neural tube di tengah, kemudian ada bawahnya notochord, ini ada suatu pembuluh darah ya. Kemudian sumit, ini maksudnya dorsal
mesoderm atau paraksial mesoderm. Nah, kita lihat juga di sini ada suatu membran ekstra embrio. Ya, contohnya di sini amnion. Amnion. Kita lihat amnion. Ini merupakan bentukan dari 2 gem layer, yaitu epidermal atau epiderm permukaan, kemudian dari mesoderm parietal. Jadi ada di layer di sini. Ya, jadi makanya disebut dengan somatopleural. Kemudian di bagian ventral, misalnya ini kalau bagian tengah itu misalnya itu yoksak, ya. Yoksak atau kalau istilah lama itu Saccus vitellinus, ya. Saccus vitellinus. Itu kita lihat ini ada membran endoderm, kemudian yang ini mesoderm. Jadi ini ada splagnopleural, 2 lapis untuk membran embryonic. Bisa ini yoksak atau kalau di bagian belakang itu allantois. Ya, jadi embrio itu mengalami folding, cranial, caudal, lateral, kanan kiri, dan ini nanti pada akhirnya menyebabkan pembentukan membran ekstra embrionik dan juga terbentuknya xilom ekstra embrionik dan intra embrionik. Ya, ini proses selanjutnya. Jadi yang pada akhirnya nanti yoksak ini harus masuk ke dalam tubuh, ya. Jadi sempurna, tubuhnya ditutup. Kalau pada manusia ini kecil sekali, jadi nanti suatu saat hilang, tertutup, meninggalkan suatu itu besar di sini. Splagnoplangnic mesoderm ini pada yoksak, ya. Ada splagnic mesoderm dan endoderm. Itu membran ekstra embrionik, ada yang dalam itu ada allantois, ada bagian tengah itu yoksak, kemudian bagian dorsal itu amnion, kemudian masih ada membran lagi yang terbentuk pada ketika blastosis dulu, ada bagian paling luar itu namanya chorion, pelindung yang bagian paling luar. Nah, ini yang dekat dengan tubuh embrio, amnion, somatopleural, kemudian ini sebenarnya ini adalah hasil dari lekuan lateral, cranial, lateral, caudal ke arah dorsal. Jadi somatopleural, allantois ini hubungan dengan hingat. Hingat itu usus bagian belakang atau arsentron pada bagian belakang yang ini nanti gabung erat hubungannya dengan saluran urin, ya, pada sinus urogenital atau urogenital sinus pada hingat. Kemudian yoksak ini pada bagian tengah berhubungan dengan usus, ya, usus bagian tengah atau midgut, tengah dari arsentron. Ini gambar-gambar yang lain, ya. Jadi pada akhirnya nanti kalian coba belajar seperti ini, ya. Contoh cara belajar nanti embriologi secara struktural, ya, pendekatan histologi anatomi, berusaha semua sel yang kalian pelajari di histologi itu kira-kira asalnya dari mana. Neural di sini misalnya ada pilihan, misalnya ada punya pilihan neural tube, neural crest, mesoderm, dorsal, intermediate, mesoderm, ini ya lateral plate maksudnya, ya. Plate ini lateral plate mesoderm, kemudian ada epidermal, ectoderm, endoderm, ya. Kalian telah mengenal sel-sel ini, ya, sel-sel ini, kondrosit, osteosit, sel goblet, sel Schwann, ya, sel otot skeleton atau sel otot, ya, otot jantung atau polos atau smooth muscle atau skeletal muscle. Kemudian ada enterosit, ada urosit, ya, sisit yang lain, fibroblast, mikroglia. Itu kira-kira itu sebenarnya asalnya ketika pada akhir neurula itu
berupa lapisan sel apa. Itu pada silahkan belajar seperti itu. Nanti kalau bisa menemukan itu, nanti berarti kalian itu bisa membayangkan nanti gerakan-gerakan atau akhir dari gerakan gastrulasi dan nerulasi itu, dan pada kiranya nanti kalian akan memahami proses ini ya, secara level histologi dan level anatomi. Tentu saja di sini penjelasan tentang molekul mesti ada dan banyak sekarang mengarah ke situ, tapi untuk belajar awal embriologi saya tekankan pada struktur grossnya, struktur kasarnya, karena nanti malah sangat mengkhawatirkan kalau embrio molekuler itu biasanya hanya sepotong ya, satu peristiwa gitu, mekanisme seperti apa, dan ini mengetahui secara garis besarnya dulu atau secara anatominya pada level yang besar dulu. Nanti level kecilnya mungkin berkaitan dengan ketika kalian penelitian saja, ya, bisa dicari sendiri, dipelajari sendiri yang berkaitan, yaitu banyak sekali sekarang. Dan tentu saja suatu penelitian ini mesti ada suatu debat di situ. Oke, selamat belajar dari saya. Cukup ya, kira itu sudah cukup banyak. Dan tentu saja pada embriologi saya tekankan ya, embriologi ini saya sering menggunakan gambar dan tidak mungkin menulis semuanya. Jadi kalau membaca nanti langsung teksnya saja, juga dibaca sendiri, dan ini arahan-arahan atau mungkin bisa memberi penjelasan nanti ketika kalian membaca textbooknya. Ringkas. Ini masih ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan ya, atau mungkin informasi tambahan, silakan. Atau mungkin kalian tertarik pada penelitian apa, mungkin apa yang perlu diketahui, silakan. Nanti presensinya mungkin ya lebih biasa lewat siang. Silakan loh kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya tutup. Ketemu lagi minggu depan libur enggak libur. Nah, jadi sesuai dengan arahan koordinator sebenarnya saya itu dianjurkan untuk memberi tugas ya, tugasnya belum saya pikirkan ya. Jadi sebenarnya tugasnya itu presentasi, cuma mahasiswanya banyak sekali dan nanti terlalu banyak anggota kelompoknya, jadi nggak usah presentasi, kalian nggak usah presentasi, jadi nanti saya ganti apa. Yang penting di sini saya memberikan informasi pendahuluan embriologi. Moga-moga ini bisa bermanfaat ya. Dan saya yakin sebenarnya kalau dari embriologi ini sebenarnya manfaatnya banyak, baik untuk penelitian molekuler, ya, medicine, atau bahkan penelitian ekologi, ya, sangat bermanfaat. Saya pernah menggunakan embrio, ya, embrio ini limnia itu apa ya? Limnia itu semacam keong yang ada di sawah itu, limnia, untuk deteksi kualitas air, misalnya deterjen, ya, kalau saya deterjen dengan menggunakan embrio, gimana perkembangan embrionya. Ya, pada saat itu saya mendapatkan ternyata deterjen tertentu itu bisa menyebabkan, penyebabkan deterjen menyebabkan
gagalnya embriogenesis. Jadi banyak embrio atau limnia yang seharusnya punya cangkang itu tidak mempunyai cangkang. Ya, itu sudah lama sekali itu. Jadi belum ada komputer secanggih ini. Tapi dulu cuma difoto pakai film gitu ya. Jadi belum ada di dalam bentuk file. Timnya juga banyak penelitian dulu di jurusan kita itu menggunakan embrio hewan berupa babi atau sea urchin. Macam kita punya beberapa macam sea urchin di laut kita, pakai untuk deteksi kualitas perairan. Dulu ada penelitian perairan yang di laut utara yang dekat dengan pembuangan limbah industri dibandingkan dengan laut selatan yang sebagai kontrolnya, atau kontrolnya pakai air atau artificial sea water atau air laut yang dibuat secara artificial. Jadi kita membuat sendiri dengan bahan kimia yang ada, yang itu kita bandingkan. Dan biasanya itu kalau yang tercemar itu sedikit saja tercemar itu hewan embrio itu akan mengalami penyimpangan perkembangan. Sangat sensitif hewan babi ini. Ini sebenarnya sangat potensi untuk deteksi pencemaran di suatu perairan. Tapi di Indonesia kelihatannya jarang dipakai. Kalau di Jepang itu sangat sering dipakai embrio bulu babi itu. Dan nanti terserah kalian kalau tertarik di bidang perkembangan hewan dikaitkan dengan aplikasinya ke toksikologi atau ke deteksi ya, kualitas lingkungan, tentu saja bisa. Misalnya embrio kodok juga bisa, embrio kata sederhana sekali, bisa untuk deteksi kualitas hewan air ya, embrio kata atau embrio ikan ya, secara morfologi saja cukup, tidak sampai ke molekuler. Dari situ nanti berapa embrio yang hidup, berapa penyimpangan perkembangannya itu bisa dideteksi, dan itu sudah menjadi suatu informasi yang sangat berharga. Mungkin ada satu lah, sebentar sekali lagi, kalau ada satu pertanyaan silakan, mungkin atau mungkin masih belum bisa ditangkap dengan baik ya, hingga belum ada pertanyaan. Naila Salsabila, ada? Dengar? Natasha, mana Natasha? Aura? Aura? Oh, kendalanya. Suara saya bisa didengar ya ini ya? Bisa Pak, bisa didengar Pak. Saya khawatir suara saya nggak nyampe. Baik, kalau nggak ada, mungkin bisa dua-duanya mungkin belum begitu nyampe, atau malah bahkan harapan saya sudah nyampe. Ini sudah jelas, saya pikir itu sudah jelas karena kalian sudah semester berapa ya? Semester 5 ini ya? Ya, semester 5. Biasanya semester 5. Oke, kita akhiri saja pertemuan atau kuliah hari ini. Maaf kalau ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.